Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pembahasan rencana pelaksanaan penilaian KPH efektif untuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini kami gagas menindaklanjuti ada surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang memberikan arahan agar dilaksanakan kegiatan penilaian KPH efektif. Adapun acara pada hari ini nanti akan kita bagi beberapa sesi. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian ada kata sambutan, kemudian sosialisasi tentang juknis pelaksanaan penilaian KPH efektif, kemudian diskusi dan penutup. Kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan. Untuk ini kami mintakan kepada PLH Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan mewakili dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuka. Kepada Bapak Arifuddin Esud MM kami persilakan. Terima kasih Pak Jas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPHL Wilayah 11 Banjarbaru atau yang mewakili pada hari ini Ibu Nunung Husnul Faiza Esud dan tim, karena ada 3 orang yang hadir pada hari ini, teman-teman kepala KPH yang berhadir pada hari ini dari Tanah Laut, ada dari Hulu Sungai, kemudian dari Sengayam dan Balangan, Kayu Tangi ada, kemudian teman-teman dari seksi pemanfaatan hutan, perwakilan dari KPH yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita semua diberi kesehatan dan yang paling utama adalah kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman KPH yang ada di Tapak. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya, untuk institusi kita dan untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan kita adalah pembahasan rencana penilaian KPH efektif. Kami melihat dari kata efektif saja bahwa efektif ini tadinya ini KPH efektif apa sih? Gitu. Ternyata efektif ini adalah efeknya ya, dari kata efek, apa dampaknya KPH ini ke depan gitu. Jadi kata efektif ini diambil dari kata efek, artinya sesuatu yang menghasilkan, ada hasil sesuai dengan target. Kita ketahui bersama bahwa target dari teman-teman dari KPH ini ada RPHJP yang kita sudah tentukan untuk jangka waktu 10 tahun, kemudian ada RPHJPD yang kita buat untuk setiap tahun. Apa efeknya? Apa dampak baiknya untuk pengelolaan hutan? Sudah barang tentu hutan lestari. Kemudian apa dampaknya terhadap masyarakat? Sudah barang tentu dengan
indikator-indikator dampaknya kepada masyarakat, tentu peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri, kemudian penurunan konflik tenurial terhadap kawasan itu sendiri, ada enggak dampaknya. Nah, ini kita diminta untuk melakukan penilaian mandiri. Kita diminta untuk jujur, karena saya melihat di surat dari PHL kita diminta untuk melakukan penilaian mandiri atau self assessment ya. Artinya kita menilai sendiri, yang kemudian nanti akan ada verifikasi dari dinas bersama-sama dengan PHL. Walaupun suratnya kita baru terima kemarin, tapi kita diminta untuk sudah melaksanakan di bulan September Pak Jasuli ya. Kita diminta bulan September, suratnya sendiri datangnya di Oktober. Tapi tidak apa-apa, karena saya melihat kegiatannya hanya mengupload rencana-rencana, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di KPH, capaian-capaian yang sudah kita realisasikan di KPH untuk jangka waktu tertentu. Saya melihat ada per 3 tahun penilaiannya. Dari hasil penilaian sebelumnya, saya melihat ada angka-angka yang dihasilkan oleh atau dicantumkan di sana nilainya. Mudah-mudahan kami tidak melihat dari angkanya, tetapi efektifnya, manfaatnya KPH kita ini terhadap kelestarian hutan, kemudian manfaatnya kepada masyarakat, terutama kesejahteraan ya. Walaupun kata sejahtera ini belum ada indikator yang pas, karena kata sejahtera ini kan tergantung ya, tergantung yang menilai dan yang dinilai. Ada yang merasa biasa-biasa saja tapi sudah merasa sejahtera ya, makanya tergantung yang dinilai dan yang menilai. Bapak Ibu sekalian, penilaian KPH efektif karena ini kita nilai sendiri dengan self assessment ya. Mudah-mudahan KPH kita, karena saya melihat di hasil penilaian sebelumnya semua kategorinya efektif, walaupun nilainya tuh beda-beda. Saya melihat kalau tidak salah yang paling tinggi nilai sebelumnya itu ada di KPH Hulu Sungai ya. Terima kasih teman-teman KPH Hulu Sungai. Terlepas sebelumnya Pak Rudia, yang jelas KPH Hulu Sungai kan itu ya. Ya, yang tertinggi saya melihat di penilaian sebelumnya di 2022 itu nilai tertinggi oleh KPH Hulu Sungai, kemudian ada KPH Tanah Laut, ya. Kemudian disusul KPH Tabalong, dan yang paling rendah KPH Cantung ya. Selamat ya. Mungkin izin, kenapa saya bukan membela ya KPH Cantung ini, kenapa? Karena salah satu indikator mungkin kan konflik ya. Konflik ya, kita tahu semua namanya daerah Kota Baru. Selain konflik tenurial, mungkin hampir setiap tahun terjadi perubahan peruntukan dan perubahan fungsi di dalam wilayah kerja KPH Cantung ya, dan juga KPH Kusan. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari penilaian, karena terjadi perubahan-perubahan luas wilayah kelola dari KPH ini. Ini nanti indikator yang dinilai, kemudian apa saja yang dinilai di dalam penilaian verifikasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Nunung dari KPH, dari PHL BPHL wilayah 11 Banjarbaru. Sebelumnya selamat dulu Ibu Nunung, kasih yang baru. Mudah-mudahan bisa membina teman-teman kita di KPH dalam hal pengelolaan efektivitas dari pengelolaan KPH yang ada di Kalimantan Selatan.
sehingga KPH kita ini bukan hanya ke depan hanya efektif ya, mudah-mudahan nilainya mungkin ketika di atas 90 Ibu Nunung ya bukan hanya efektif ya, tapi ada ya effort lah dari kementerian gitu. Apa yang kemarin kebetulan saya melihat catatan dari Ibu ke suratnya Pak Jasuli waktu buat undangan. Emang kalau efektif dapat apa? itu kemarin ya. Ini sekalian curhat ke BPHL ya. Mudah-mudahan disampaikan ke pusat. Ketika KPH kita efektif, emang dapat apa? Gitu. Ya dalam hati aja sih. Ya karena saya melihat dari efeknya, manfaatnya ya sudah otomatis itu akan bermanfaat ke masyarakat dan ke yang jelas hutan lestari ya yang menjadi tujuan kita. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kalau hanya hutannya saja lestari, masyarakatnya tidak sejahtera ya masih pasti akan terjadi konflik tenurial karena pasti akan masuk ke kawasan hutan. Ini memang suatu hal yang agak-agak ini ya. Kita mengharapkan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ketika masyarakat sejahtera masuk ke kawasan hutan tanpa terkendali, ya sudah otomatis ya hutan kita mustahil akan lestari ya. Tetapi bagaimana teknik pola-pola kita di dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati hasil hutan non kayu maupun kayu, tetapi hutan kita tetap lestari. Nah ini yang menjadi beban kita atau tugas kita, terutama teman-teman di Tapak ya di KPH, untuk merealisasikan apa yang menjadi rencana RPHJ di dalam RPHJP kita untuk jangka waktu 10 tahun. Saya juga tidak tahu di RPHJP kita 10 tahun, tetapi di dalam penilaian per 3 tahun. Makanya ini nanti akan dibahas oleh Ibu Nunung. Kenapa tidak dinilai per 10 tahun sesuai dengan RPHJP gitu, atau per tahun sesuai dengan RPHJPD kita. Jadi ini kok harus 3 tahun? Saya juga masih cari-cari tadi Ibu Nunung, ini kenapa harus 3 tahun? Kenapa tidak per tahun atau per 10 tahun? Karena namanya efek ini ada hasil berdasarkan target, sedangkan target kita kan 10 tahun atau 1 tahun untuk RPHJPD. Kita nanti akan mendengarkan paparan dari Ibu Nunung terkait ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan penilaian KPH efektif untuk kali ini, untuk kegiatan kita ini, semua KPH bisa mendapatkan atau memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita targetkan. Semua nilainya kalau bisa 90 lah. Kalau yang ada kemarin kan ada paling tinggi hanya 89, dan yang paling rendah KPH Cantung. Mudah-mudahan periode kali ini KPH Cantung yang paling tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, pesan dari Bu Kadis, tetap semangat untuk mencapai target yang kita sudah tentukan di dalam RPHJP maupun RPHJPD kita masing-masing. Sebagai informasi juga mungkin izin bahwa KPH unit 10 ya Pak Jasuli ya, KPH unit 10 sudah ada balasan dari Kementerian Kehutanan untuk bisa digabung dengan KPH unit 5 di Tabalong, sehingga pengelolaannya, karena memang selama ini pengelolaannya jadi satu, jadi daripada takutnya KPH Tabalong ketika diminta untuk mengelola KPH unit 10 ini minta tambahan dana, jadi kita gabung saja jadi satu, karena toh wilayahnya juga tidak terlalu luas KPHL-nya. Jadi mudah-mudahan ini suratnya
3 hari yang lalu dikirim oleh Pak Direktur Pak Beni ke kami untuk segera mengusulkan usulan penggabungan dari 2 KPH unit itu, 2 unit KPH, KPH 10 dan KPH 5. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya, karena kalau tidak salah walaupun pengelolaannya satu dengan KPH unit 5, RPHJP-nya juga tetap 2 Pak ya. Jadi ya memberati beban teman-teman membuat RPHJP ya. Atas pertimbangan itu kemarin dari Dinas Kehutanan meminta kalau memang bisa ya jadi 1 saja. Tapi kalau memang Pemprov bisa ya, karena gimana pun ketika ini dipisah mungkin akan membentuk lagi unit organisasi di sana KPHL ya, nambah orang lagi gitu. Kalau nambah orang ya harus ada lagi kepala KPH-nya 1 berikut seksi-seksinya. Jadi atas pertimbangan itu ya dari Dinas Kehutanan meminta ke Kementerian beberapa bulan yang lalu untuk digabung jadi 1. Ini sudah ada balasannya, silahkan diusulkan dengan sekalian permohonan perubahan SK 363 terkait unit KPH atau unit KPH yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin itu sedikit pemberitahuan terkait KPH 5 dan 10 dari kami dari PPH. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman atas kehadirannya pada hari ini menghadiri acara kami. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terwujud sesuai dengan RPHJP dan RPHJPD dari kita. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arifudin. Berikutnya kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu sosialisasi tentang juknis penilaian KPH efektif yang akan dipaparkan oleh Ibu Nunung. Nah, nanti silakan memperkenalkan diri. Untuk waktunya kami berikan selama 45 menit. Nah, nanti silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid PPH, Bapak Arifudin, kemudian Pak Jazuli dari Dinas untuk Kepala Seksi Tata Hutan, kemudian Bapak Ibu Kepala KPH dari Pulau Laut Sebuku sampai dengan KPH Tabalong. Mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Izin saya mungkin pendatang baru muka lama ya. Ya siap. Pertama-tama mohon menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai. Sedianya hari ini memang sudah merencanakan akan hadir. Ternyata beliau tidak dapat pesawat kemarin sore, jadi baru bisa kembali ke Banjarbaru hari ini jam 11. Mungkin kenalan ya Pak Ibu. Saya Nunung. Terakhir pertanggal 3 Oktober diberikan amanah untuk melanjutkan tugas Pak Johar yang sudah pensiun. Saya pribadi sendiri pun mungkin kaget juga didapat amanah sebesar ini, karena biasanya kita lebih enjoy mengawal dari belakang, sekalinya diminta untuk membantu dengan teman-teman KPH semua. Mohon bantuannya Bapak Ibu ke depannya, mungkin bakal banyak direpotin dari seksi perencanaan atau BPHL. Kemudian hari ini diminta langsung oleh Pak Jazuli untuk menyampaikan sedikit sosialisasi tentang keputusan Dirjen PHL nomor 27 tahun 2025. Harapan kami mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima salinan SK-nya. Jadi hari ini tinggal mendiskusikan apa yang perlu kita diskusikan untuk rencana penilaian KPH efektif ke depannya. Kita bantu next untuk seperti tadi sudah disampaikan Pak Arifudin, mengapa penilaian efektivitas KPH penting ini. Untuk latar belakangnya,
ini karena terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 nomor 11, jadi di UU Cipta Kerja ini menyebutkan tentang mendorong tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian diturunkan menjadi PP nomor 23 tahun 2021 yang mengamanatkan KPH untuk pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Kemudian dengan goalnya tadi, mohon maaf, untuk masyarakat dan hutan, bahwa KPH tingkat tapak penting untuk masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Pastinya ini goalnya ke depannya. Untuk flashback di tahun 2022 ya, kita mungkin karena waktu itu pertama kali kita laksanakan penilaian dan kitanya sendiri dari BPHL juga masih sama-sama belajar. Jadi harapan kami untuk penilaian ke depannya ini hasil dari penilaian ini bisa lebih bagus dari tahun 2022. Karena waktu itu kita juga dikejar-kejar percepatan untuk penilaian, jadi mungkin evidence atau bukti yang disampaikan oleh KPH belum maksimal. Kemudian untuk penilaian efektivitas pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung ini, seperti disampaikan di juknisnya, adalah proses untuk mengetahui sejauh mana pengelola kawasan di KPHL dan KPHP mencapai kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi mengelola kawasan dengan tindakan yang tepat dan berhasil untuk mencapai tujuan. Tentu saja dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Jadi seluruh rangkaian proses dari sumber daya, perencanaan, implementasi sampai dengan MONEP itu menjadi sumber dari penilaian efektivitas pengelolaan KPH. Kemudian maksud dan tujuan tentunya yang ada di Juknis di Perdidjen ini adalah untuk acuan proses peran serta pihak terkait terhadap penilaian efektivitas pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Tentunya ada tujuannya, yaitu melakukan penilaian efektivitas pengelolaan hutan, kemudian yang pasti sebagai upaya pembinaan KPH tentunya dari pusat maupun dari provinsi, serta dasar pemberian reward. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Arief. Jadi di penilaian tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022, kita kan selalu bertanya ya Pak ya, apa reward yang diberikan saat suatu KPH itu menjadi efektif. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin dari pusat pun tidak terlalu pede untuk menyampaikan rewardnya ya, tapi di Juknis yang paling baru dengan jelas menyampaikan bahwa kedepannya itu dasar pemberian reward. Mungkin saat kalau kita tengok ke belakang ya, seperti fasilitasi Volu itu mungkin dianggap juga sebagai salah satu itu Pak, salah satu reward untuk efektivitas KPH. Jadi saat luncuran dana Volu yang dititipkan mungkin di BPHL sendiri, karena semua KPH dinyatakan efektif, jadi semua KPH diberikan untuk fasilitasi Volu tersebut Pak. Kemudian mekanisme penilaian ini juga menjadi arahan semua pihak terkait penilaian efektivitas pengelolaan hutan produksi. Jadi tidak cuma hanya dari instansi KPH, dari dinas maupun UPT kementerian pun akan berperan serta sebagai sumber dari penilaian efektivitas KPH tersebut. Next, mungkin untuk tugas dan fungsi KPH sendiri tidak perlu kita itu kan ya, jelaskan, mungkin KPH semua sudah memahami. Mic-nya grogi sama saya kayaknya grogi. Sudah memahami tugas dan fungsi KPH dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, MONEP sampai dengan pengendalian. Jadi untuk di Renstra KLHK tahun 2020 sampai 2024 masih dikenal dengan istilah nomenklatur KPH maju yang saat ini bertransformasi menjadi KPH efektif. Kemudian next. Jadi di pelaksanaan penilaian efektivitas KPH ini disebutkan bahwa manfaat KPH efektif ini ada terbagi menjadi dua segmen, yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Jadi dari kegiatan yang dilaksanakan KPH ini sebagai mungkin pengelola hutan di tingkat tapak, diharapkan melalui seluruh fasilitasnya itu dapat meningkatkan kelompok ekonomi produktif. Jadi kita tidak heran lagi ya, mungkin di KPH itu sudah banyak fasilitasi mungkin dari berbagai UPT kementerian untuk peningkatan kelompok ekonomi produktif. Jadi masyarakat yang tadinya mengelola hutan dengan
tidak terkonsep menjadi dapat diarahkan menjadi entitas kelembagaan yang bisa dibina untuk kemajuan dari masyarakat sekitar hutan tersebut. Tentunya kelompok ekonomi produktif ini memiliki kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi mereka serta akhirnya memiliki akses pasar berkelanjutan karena kelembagaannya yang jelas. Kemudian untuk hutan lestari targetnya adalah penurunan konflik tenurial, pengamanan kawasan hutan dan terpeliharanya tutupan lahan. Tentu saja efektivitas KPH itu dengan merangkul masyarakat bisa menyebabkan penurunan konflik tenurial serta fasilitasi kegiatan seperti penanaman, agro, rehabdas dan lain sebagainya diharapkan dapat mengalihkan fokus masyarakat dari yang tadinya mungkin ke arah merusak hutan menjadi memelihara tutupan lahan di kawasan hutan. Next, jadi ada beberapa sebab dari revisi Juknis yang kemarin kita akhirnya mendapatkan keputusan Dirjen PHL nomor 27 dari SK nomor 12 tahun 2022. Jadi memang setiap 2 tahun Juknis ini akan diarahkan untuk perbaikan. Karena kita pasti selama pelaksanaan kegiatan 2 tahun itu ada aspek yang perlu diperbaiki dari kegiatan penilaiannya sendiri, mungkin sumber-sumber informasi dari KPH-nya sendiri, atau mungkin ada dari perubahan-perubahan kebijakan seperti yang misalnya mendasari perubahan keputusan Dirjen PHL nomor 27 ini. Jadi terbitnya RPJMN 2025 sampai 2029 dengan PP nomor 12 tahun 2025 bahwa KPH efektif ini menjadi indikator utama dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Disebutkan bahwa ada target rencana output besarannya nanti mungkin bisa dilihat setelah ini. Kemudian ditarget juga di PP nomor 12 itu bahwa KPH ini menjadi proyek prioritas untuk penguatan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kemudian sumber lainnya adalah bahwa kegiatan penilaian KPH efektif ini menjadi mendukung ekosistem SDGs-nya untuk PBB di tujuan nomor 15 yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem hutan, ekosistem darat. Di mana harapannya adalah mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dan tentu saja kebijakan yang paling baru yang masuk ke Indonesia adalah untuk Volu Nursing 2030. Jadi kalau sebelumnya di penilaian sebelumnya Volu ini baru tahap pengenalan, banyak kegiatan Volu yang bisa menjadi outcome ataupun output dari faktor yang menentukan keefektivitasan KPH atau meningkatkan nilai dari efektivitas KPH tersebut. Jadi kegiatan fasilitasi Volu ini bisa sangat mendongkrak nilai dari efektifnya KPH di daerah. Next, kemudian. Nah ini untuk target yang RPJMN mungkin bisa dilihat di nomor 1 bahwa kita ada target di tahun 2022 sampai dengan 2024 sudah ada update-nya, kemudian di target 2025 sampai 2029 sudah disebutkan di atas, dan ini menjadi tanggung jawab dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan di Dirjen PHL. Jadi ada 2 sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan dengan meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan. Kemudian next. Kita mungkin bahas prinsip penilaian efektivitas KPH. Yang pertama bahwa penilaian KPH ini bahwa objektif menggambarkan kondisi faktual. Jadi kalau misalnya KPH sudah melakukan penilaian mandiri, bisa dilakukan verifikasi atau validasi langsung ke lapangan untuk menyamakan hasil penilaian yang dilaksanakan KPH dengan kondisi faktual di lapangan. Kemudian transparan bahwa proses dan hasil penilaian tersebut dapat diakses. Ketiga yaitu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, karena mungkin yang kita nilai adalah
sumber anggaran yang pasti, kemudian untuk inputnya juga dapat kita lihat di angka anggaran-anggaran di KPH yang masuk fasilitasinya tersebut. Kemudian independen bahwa hasil penilaian ini memang untuk kebaikan dari KPH tersebut, untuk keberlanjutan program kedepannya dari KPH. Jadi bebas dari kepentingan lain. Kemudian introspeksi bahwa kegiatan ini bisa menjadi suatu evaluasi dari KPH bagaimana melihat progres pengelolaannya serta memperbaiki apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di KPH terutama untuk tahun yang berjalan. Kemudian berbagi pengetahuan karena saat penilaian ini kita melibatkan seluruh UPT dan ada tim validasi dari direktorat. Selain itu, hasil penilaian dari seluruh KPH ini kan akan di-share di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melihat gambaran dari provinsi lain, terus untuk melihat untuk Kalsel sendiri seperti apa. Karena jujur Pak, kemarin mungkin kami dari Sulawesi sendiri, Sulawesi BPHL Makassar itu mengampu 3 provinsi. Jadi dari 3 provinsi itu pun yang belum menyusun RPHJP pun masih sangat banyak. Karena tantangan menyusun RPHJP di sana pun sangat berat kalau kami dengar dari BPHL-nya sendiri di sana. Jadi jangankan untuk menilai KPH efektif, untuk bikin RPHJP pun masih terkendala mereka. Jadi kami bersyukur banget ada di Kalsel sini dengan bapak-bapak ibu yang sangat kooperatif untuk melaksanakan penyusunan RPHJP D dan nggak perlu ditagih banget gitu, sudah dengan mandiri dengan inisiatifnya ini untuk menyusun RPHJPD. Kemudian selanjutnya untuk tahapan penilaian KPH-nya mungkin sudah dibaca di Juknis. Kita ada tahapan pra penilaian meliputi seleksi awal KPH. Untuk pertemuan hari ini pun bisa Pak, sebenarnya kita mulai bisa membahas seleksi awal KPH yang akan dinilai. Kemudian pembentukan tim verifikasi dan validasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah penilaian mandiri oleh KPH, verifikasi, kemudian divalidasi oleh tim validasi Ditjen PHL sampai dengan penetapan untuk pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat. Untuk detailnya bisa dilihat di halaman selanjutnya, next. Nah, untuk pra penilaian itu ada pra penilaian dari Dinas Kutan Provinsi untuk leadernya sendiri. Jadi membentuk tim verifikasi KPH efektif yang beranggotakan Dinas Kehutanan Provinsi yang terutama di bagian PPH Pak, di bidang PPH dengan beranggotakan UPT dari instansi Kemenhut, bisa dari BPHL, BPKH, BKSDA ataupun Balai PS. Itu setelah membentuk tim verifikasi KPH efektif, kita sebelumnya di tahun 2022 sudah pernah Pak menerbitkan tim verifikasi. Saat itu hanya beranggotakan dinas dengan BPHL. Jadi untuk Juknis yang paling baru ini bisa melibatkan instansi Kemenhut yang lain. Jadi kalau misal karena leadernya ada di dinas, kami mungkin minta bantuan ke depannya untuk ada sejenis surat untuk mengirimkan nama-nama sebagai tim verifikasi yang nanti akan dieksekusikan oleh kepala dinas provinsi. Iya, surat apa sih, permintaan untuk bergabung menjadi tim verifikasi Pak. Kemudian di tim verifikasi ini ada dari tim validasi, kemudian tim validasi di daerah kita membentuk tim verifikasi, di pusat membentuk tim validasi. Jadi tim validasi ini bertugas untuk memverifikasi dan memastikan bahwa hasil verifikasi dari tim verifikasi di daerah ini sudah sesuai dengan peraturan maupun sesuai dengan bukti yang telah diupload oleh penilaian mandiri KPH. Tim validasi dari pusat ini, tugas Dirjen PHL adalah menetapkan tim validasi dengan diketuai oleh Direktur BRPH, beranggotakan dari Dirjen PHL, PKTL, mungkin masih lama ya, ini istilah masih lama, Dirjen Balai PS, kemudian Pedas, atau semua direktorat yang berhubungan langsung dengan KPH.
Setelah melalui tahapan pra-penilaian, di daerah membentuk tim verifikasi dan pusat membentuk tim validasi, kemudian dilaksanakan penilaian mandiri yang oleh KPH. Jadi Kepala KPH menetapkan tim penilaian mandiri KPH. Kami persilakan untuk mungkin membuat sejenis SK, mungkin dari formatnya, ada formatnya dari dinas untuk tim penilaian mandiri KPH. Tim penilaian mandiri KPH ini melakukan penilaian secara mandiri dengan pemenuhan standar prasyarat, elemen, kriteria, berikut narasinya. Jadi di matriksnya itu sudah tersedia sampai dengan narasinya tentang penjelasan dan rencana tindak lanjut. Kemudian tim penilaian mandiri ini menginput nilai dan bukti dukung pada SI RPHJP. Jadi kemarin saya dengar informasi dari Direktorat BRPH bahwa tahapan penilaian KPH efektif ini akan disediakan pada fitur SI RPHJP. Jadi mungkin operator di KPH jika belum dapat sosialisasi tentang penambahan fitur di SIRPHJP ini mungkin akan segera dilaksanakan oleh Direktorat BRPH. Kami terakhir ketemu dengan Bu Nora baru disampaikan seperti itu, Pak. Jadi seluruh bukti evidence ini akan diupload di SIRPHJP untuk kemudian dinilai seperti RPHJP sampai dengan keluar penetapan KPH efektifnya. Tapi kemarin informasinya masih dalam tahap pengembangan, jadi apabila SI RPHJP ini belum bisa mengakomodir untuk upload bukti itu, buktinya bisa di-upload di Gform atau Google Form yang bisa diakses oleh nanti bisa diakses oleh tim verifikasi. Kemudian setelah hasil penilaian mandiri dilaksanakan KPH, Kepala KPH menyampaikan hasil penilaian mandiri tersebut berupa matrik dan bukti-buktinya itu kepada tim verifikasi. Sampaikan bisa link dan hasil matrik tersebut. Kemudian setelah kegiatan penilaian mandiri dilaksanakan verifikasi oleh tim verifikasi dari Dinas dan gabungan tim UPT. Jadi tim verifikasi tersebut mengkompilasi hasil penilaian mandiri, kemudian melakukan verifikasi matriks hasil mandiri KPH dengan kesesuaian bukti dukung. Tim memastikan nilai, narasi, dan penjelasan dan rencana tindak lanjut sesuai dengan bukti dukung yang sudah diupload oleh tim penilaian mandiri. Kemudian tim melakukan verifikasi melalui SI RPHJP. Seperti tadi tim penilaian mandiri, apabila SI ini belum mengakomodir, maka bisa mengecek bukti dukung dan hasil penilaian tersebut di link Gform yang dibuat oleh, nanti mungkin bisa disepakati Gformnya itu dibuatkan oleh dari Dinas atau dari BPHL atau dari KPH masing-masing. Kemudian apabila dari tim verifikasi menyatakan ada rencana perbaikan, KPH dapat melakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapannya tersebut untuk di-upload ulang di Gform tersebut. Apabila dari tim verifikasi merasa perlu untuk melakukan cross check di lapangan, tim verifikasi dapat diturunkan ke lapangan untuk mengecek dokumennya langsung ataupun kegiatan di lapangannya, Pak. Kemudian tim verifikasi membuat risalah hasil verifikasi dan melamporkan langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Setelah mendapatkan hasil verifikasi dari tim verifikasi, Kepala Dinas menyampaikan hasil penilaian KPH efektif untuk dilakukan validasi oleh tim validasi Dirjen PHL. Kemudian tahapannya berpindah setelah surat dari Dinas meluncur ke tim validasi. Direktur Jenderal menugaskan tim validasi untuk melaksanakan validasi dan konfirmasi hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi. Tim validasi kembali memastikan nilai, narasi, dan verifikasi dari tim verifikasi tersebut sudah sesuai dengan bukti dukung. Apabila sudah terakomodir kembali, tim validasi bisa mengecek kelengkapan dan buktinya itu di SIRPHJP ataupun di link Gform apabila SIRPHJP belum mengakomodir. Kemudian hasil analisnya itu disampaikan sementara ke KPH. Jadi walaupun tadi mungkin sudah ada permintaan perbaikan dari tim verifikasi, apabila tim validasi juga membutuhkan untuk ada tindakan perbaikan, tim penilaian mandiri dan berkoordinasi dengan tim verifikasi melakukan perbaikan dari
hasil permintaan perbaikan yang diminta oleh tim validasi. Kemudian tim validasi juga bisa melakukan uji petik ke lapangan apabila dirasakan perlu. Setelah hasil tim validasi membuat hasil validasi dan laporan final, tim validasi kemudian menyampaikan rekomendasi hasil tersebut kepada direktur hingga direktur memproses menjadi penetapan KPH efektif. Next, untuk elemen penilaian KPH, selanjutnya Mas. Ya. Elemen penilaian KPH kita belum berubah ya dari Juknis sebelumnya, meliputi input, proses, output, dan sampai dengan outcome. Untuk input sendiri, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ikut penilaian sebelumnya, itu bisa berasal dari sumber daya, meliputi anggaran, sumber daya manusianya sendiri, sarana dan prasarana pendukung di KPH sampai dengan sarana kawasannya. Kemudian prosesnya itu meliputi perencanaan, implementasi dari perencanaan tersebut sampai dengan efisiensi pengelolaan. Di outputnya sendiri merupakan hasil kerja dari implementasi program sampai dengan outcome capaian tujuan utama pengelolaan. Ini belum berubah dari Juknis sebelumnya, hanya saja mungkin indikator penilaian itu, angka penilaian itu yang agak berubah. Kemudian next. Untuk prasyarat di sini mungkin kita yang perlu diperhatikan di bagian prasyaratnya itu yaitu bahwa penilaian ini disyaratkan bagi yang pertama adalah KPH yang sudah memiliki penetapan wilayah KPH dari keputusan Menteri. Kemudian telah memiliki organisasi KPH berdasarkan peraturan gubernur, telah memiliki RPHJP yang disahkan sesuai P8 tahun 2021. Jadi kalau ada KPH yang masih melaksanakan revisi atau review, maka didahulukan oleh KPH yang sudah memiliki RPHJP sesuai dengan P8. Namun informasi terakhir, seluruh KPH di Kalimantan Selatan sudah memiliki RPHJP sesuai P8. Kemudian sudah memiliki RPHJPD yang disahkan sesuai SK dan acuannya sesuai SK 229 tahun 2023. Next, kemudian berikut mungkin kita bisa merefresh untuk elemen yang ada di kriteria dan indikator dari input, proses, output, dan outcome. Jadi di bagian proses dan outcome ini ada sedikit penekanan mungkin yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kegiatan yang bersinggungan atau mendukung ke arah Renops Volunetzing 2030 itu akan sangat mendukung pencapaian nilai dari outcome, karena di penilaian sebelumnya ini outcome ini agak rendah nilainya dari yang pengalaman teman-teman nilai langsung di lapangan. Jadi untuk inputnya itu biasanya nilainya yang agak besar karena rata-rata sudah memiliki anggaran, RPHJP dan SDM. Mungkin kemarin waktu yang pengalaman kendalanya itu ada beberapa KPH yang belum diklat kepala KPH kalau tidak salah. Untuk kriteria dan indikatornya kurang lebih sama. Next, kemudian pembobotan nilainya ini untuk Juknis sebelumnya kita ada sedikit perbedaan. Di input di Juknis sebelumnya itu nilai pembobotannya adalah 10%, kemudian meningkat di tahun ini menjadi 15%. Untuk prosesnya dari 25%, kemudian di outputnya menjadi 30-30 dari sebelumnya 35 dan 30. Itu pembahasan revisi sebelumnya 35% dan 30%. Kemudian di Juknis yang final menjadi 30-30 antara output dan outcome-nya. Next. Untuk kategori efektivitas pengelolaan hutan, kita pedomani untuk Juknis yang paling baru bahwa nilai akhirnya itu, bahwa nilai akhir 0 sampai 40 itu dianggap masih kurang efektif.
dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutannya masih kurang efektif, kemudian nilai yang mendapatkan nilai 41 sampai 70 dinilai cukup efektif, dan 71 sampai 100 dinilai sudah menjadi KPH yang efektif. Untuk untuk yang di Kalimantan Selatan di tahun 2022 kita sudah melaksanakan penilaian 9 KPH dan semuanya efektif. Mungkin ini kemarin karena kita perdana ya Pak Arief, strategi kita agak kelajuan kalau kata orang pusat. Semua sudah dinilai, sekalinya tahun 2023-2024 kita kehabisan objek untuk dilaksanakan penilaian. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya sudah efektif. Kemudian target kita di jadi ada ketentuan Mas Reja di sertifikat dan penilaian kembali bahwa sertifikat KPH efektif diberikan dengan masa berlaku selama 3 tahun. Kemudian apabila telah melebihi masa berlaku, dilakukan penilaian kembali terhadap KPH tersebut dengan melakukan penilaian mandiri oleh KPH dan verifikasi oleh tim verifikasi. Jadi setelah 3 tahun masa berlaku, kalau saya baca kembali, itu dilaksanakan penilaian kembali oleh penilaian mandiri KPH dan verifikasi oleh tim verifikasi. Kemudian Kepala Dinas menyampaikan hasil penilaian kembali kepada Dirjen dengan tembusan Direktur dan UPT BPHL untuk penilaian kembali. Sertifikat KPH efektif dapat dilakukan pembekuan apabila KPH tidak melakukan penilaian kembali, hasil penilaian kembali tidak memenuhi kategori efektif, atau KPH mengalami perubahan kelembagaan sesuai Pergub. Untuk tahun 2025 kita bisa dapat tambahan 1 KPH dari Tabalongkiwa jika disetujui dari dinas untuk dilaksanakan penilaian. Demikian mungkin sedikit informasi tentang keputusan Dirjen PHL nomor 27 tahun 2028. Mungkin bisa kita diskusikan Pak Arief ke depannya untuk mana yang akan menjadi target kita untuk dinilai tahun ini ataupun di tahun 2026. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nunung atas paparannya. Ya. Mungkin sebelum lanjut, ini mungkin ada beberapa informasi lah yang ingin kami sampaikan. Oke, yang pertama bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh bahan dari kegiatan kita pada kali ini sudah kami upload pada surat undangan kegiatan pada hari ini. Ini pada bagian kiri bawah itu ada barcode unduh bahan, nanti silahkan di download di situ, termasuk materi dari BPHL, kemudian surat menyurat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan untuk melakukan penilaian KPH efektif, ada beberapa upaya yang sudah kami persiapkan dan nanti ya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk sosialisasi pada hari ini sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan SK tim verifikasi. Nah, saat ini masih dalam proses drafting, termasuk nanti untuk surat permohonan bantuan tenaga untuk tim verifikasi. Kemudian surat tanggapan penilaian KPH efektif
ini masih dalam proses koreksi. Ini sebagai tanggapan kita terhadap surat dari Dirjen PHL yang mengharapkan agar kegiatan pra-penilaian dan verifikasi itu dilaksanakan pada September 2025. Kemudian validasi itu diharapkan bisa terlaksana di Oktober dan November 2025. Nah, karena keterbatasan anggaran, sehingga kami mengharapkan, mengusulkan agar kegiatan penilaian KPI efektif sekiranya bisa diundur pada tahun 2026 atau setelah DPA atau DIPA ini disahkan. Kemudian upaya yang berikutnya itu membuat surat pelaksanaan penilaian mandiri oleh KPH. Nah, ini suratnya, ini juga sudah kami upload ke link tadi. Intinya adalah dari Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala KPH untuk menindaklanjuti penilaian KPH, tim penilaian mandiri KPH. Kemudian yang B-nya yaitu melakukan penilaian KPI efektif secara mandiri dengan mengisi matrik penilaian yang telah disediakan, dilengkapi dengan bukti dukung, dan C, mengunggah atau upload dokumen terkait penilaian KPI efektif secara mandiri pada link ini. Nah, tampilan link ini ketika dibuka nanti akan seperti ini. Nanti dipilih adalah BPHL wilayah 11 Banjarbaru. Kelihatan Bapak Ibu? Ini kalau kurang gede saya gedein. Kalau diklik ini akan tampil folder, ada hasil assessment, hasil tim verifikasi, hasil tim peninjau lapangan, persuratan, dan SK penetapan KPI efektif. Nah, nanti dari KPH hasil penilaian mandiri, kemudian SK tim penilaian mandiri beserta data dukungnya nanti dimasukkan di nomor 1 ini, hasil self assessment KPH. Ini kalau diklik ini sudah kita buatkan tadi per KPH. Nanti silahkan diupload sesuai dengan foldernya masing-masing. Jangan sampai salah upload ya. Ini sudah ada anunya, ada unit 1 sampai dengan unit 10. Nah, ini mungkin gambaran. Nah, tadi folder yang bahan tadi ada di link yang di surat tadi, isinya ini. Nanti kalau ada yang terbaru akan kami masukkan kembali. Mungkin itu sedikit tambahan data dari kami. Untuk selanjutnya nanti yang mungkin perlu kita bahas adalah untuk tindak lanjutnya, untuk sumber pendanaan nanti kegiatan akan bersumber dari mana? Apakah APBD, APBN, atau sharing? Kemudian waktu pelaksanaannya bagaimana? Apakah tetap kita laksanakan di tahun ini atau seluruhnya di 2026? Dan yang ketiga, karena ada amanat dari SK Dirjen PHL nomor 27 tahun 2025 agar melibatkan UPT Kementerian, maka ini UPT Kementerian mana saja yang akan kita libatkan. Mungkin itu untuk memantik diskusi pada kali ini. Kami buka forum diskusi ini kepada Bapak-Bapak peserta rapat kali ini. Ada yang mau ditanyakan, disilakan. Oke, ada satu. Duanya nah. Nah, diblokir deh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabid dan Nung dari BPHL. Selamat Bu, mudah-mudahan sukses
Kemudian Pak Kabid mudah-mudahan segera keluar SK definitifnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Kepala KPH, lingkup Kalsel, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya dapatkan struktur satu tanpa mengorongnya hormat saya, langsung saja Pak, terkait waktu pelaksanaan ini mungkin segera diputuskan. Kalau misalnya tahun 2025 segera kita kerjakan. Mungkin memang berkaca pada sebelumnya, kita sebenarnya tahun sebelumnya itu Bu juga mendadak juga, tapi saya rasa kalau itu self assessment sih sebenarnya berkas-berkas yang ini kan langsung saja, kemarin kan cuma nyoret-nyoret kayak gini aja, kita kan mungkin ada hasilnya masih, yang dulu-dulu masih ada, yang berkas yang kemarin yang dulu-dulu waktu kita penilaian efektif sebelumnya Bu, nah itu mungkin masih ada. Kemudian saya rasa teman-teman KPH sudah berpengalaman pada ini. Mungkin yang agak merepotkan tadi ketika harus mengupload di CRPHJP itu aja, mungkin harus perlu bimbingan dan itu. Kemudian kalau sama peninjauan lapangan, nah ini mungkin yang agak berat. Tapi kalau self assessment saya rasa kalau cuma di sini biasanya kan menentukan sendiri nih mana yang sesuai dengan ini, kemudian bukti dukungnya. Saya rasa kalau melihat yang tahun tadi bukti dukungnya juga sederhana karena administrasi saja. Tapi mohon ini segera ini kan. Kemudian ada poin sebenarnya waktu-waktu penilaian KPH efektif dulu saya sudah usulkan ke Ibu Dwi ya rasanya dulu Bu. Ibu Dwi kalau saya lupa ya untuk Balangan sama Tabalong dulu waktu peninjauan lapangan. Ibu Lilis, Ibu Dwi kan dulu Pak Bu, masih ingat lah, kadang ingat lagi. Nah ini terkait poin nomor 2 itu Bu, alokasi anggaran, dan ibunya menyadari karena alokasi anggaran di sini kan ada anggaran yang tersedia, kegiatan teknis ini harus lebih besar daripada rutin kantor. Ini sebenarnya berpengaruh, harusnya persennya aja Bu, karena walau bagaimanapun kalau rutin kantor itu kalau anggarannya sedikit, kemarin kan kita paling sedikit Bu di Kalsel, jadi hampir dulu waktu kita itu waktu masih 1,6, sedangkan KPH yang lain masih di atas 2. Nah kami 900 juta sudah untuk rutin. Jadi seandainya itu harusnya persennya Bu, persen keseluruhan, persen bukan alokasi anggarannya ya. Kalau misalnya kami 3M 900 pasti lebih besar, atau 2,5 masih besar ini. Tapi karena anggarannya memang sedikit, sedangkan anggaran rutin itu tetap walaupun bagaimanapun dikurangi seperti tahun ini, misalnya dikurangi 1,2 tetap 900 itu harus dilaksanakan. Nah ini mungkin di poin 2 itu bisa ditanyakan Bu Nung, harusnya persen anggaran berapa, persennya berapa, jadi seperti itu. Berapa sih anunya? Bukan alokasi anggaran ya, lebih karena rutin tetap yang satunya ini aja yang berubah. Mungkin itu Bu pertanyaan. Dan ada lagi yang mau bertanya? Atau ditodong satu-satu kayaknya nih ya. Ah iya, silakan. Dari KPH Hulu Sungai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak KPH, Pak Rahmat, Pak Arifudin, Pak Bu Nunung. Kalau saya mungkin mohon izin di luar konteks nih mungkin sedikit kaitannya dengan teknis penilaian. Tapi ulun pikir ini adalah momen yang bagus kalau kita untuk karena kumpul semua KPH di sini, kita menyamakan persepsi dulu kaitannya dengan apa itu efektif. Nah, saya tadi di awal Bu Nunung sudah menjelaskan kaitannya dengan efektif, dan ulun ingin sedikit menyoroti kaitannya dengan efisiensi dan lestari itu. Nah, jadi mungkin kita dicerahkan dulu nih kaitannya dengan efisiensi itu. Karena apa? Saya pikir yang disampaikan Pak KPH Balangan tadi ada sedikit ada benarnya bahwa kita berbicara anggaran tentunya indikator-indikatornya apa yang sebenarnya itu yang kita bisa katakan bisa efisien di situ. Karena apa? Jadi ulun pikir semua KPH di Indonesia punya anggaran yang berbeda-beda, sehingga
Ketika kita ada variabel lestari di situ, tentunya variabel penilaian efisiennya itu pastinya juga berbeda-beda karena tiap KPH anggarannya, APBD-nya berbeda, kemudian APBN-nya juga berbeda. Itu mungkin yang perlu kita cermati bersama dulu, Bu Nunung. Mohon dijelaskan ke kami bagaimana sih sebenarnya yang efisien itu bagaimana. Kemudian lestari itu kalau dalam cakupan KPH tentunya skala mikro kalau ulun pikir. Nah, apakah nantinya kalau kita di penilaian itu lestari itu cakupannya secara makro seprovinsi atau mikro di wilayah kelola KPH? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan perencanaan. Jadi kalau kami mungkin di KPH Hulu Sungai berasumsi ketika sebuah perencanaan ini kita kombinasikan antara APBN, APBD dan lain-lain, itu harusnya antara perencanaan dan realisasi atau implementasinya tentunya harus mencapai outcome dan output yang signifikan tentunya di situ. Nah, ini kira-kira bagaimana? Karena apa? Karena kita beberapa tahun ke belakang ini sudah merencanakan di RPHJP kita, RPHJPD ini ulun pikir capaian-capaian di situ tidak begitu banyak bisa terrealisasi di dalam APBD. Nah, ini kira-kira bagaimana penilaiannya? Apakah yang dinilai nanti adalah implementasi capaian yang ditargetkan oleh APBD atau implementasi yang kita rencanakan di dalam RPHJP? Ini ulun pikir kalau kita di Kalsel pasti banyak perbedaannya di situ. Kira-kira itu hal itu Pak Arif, Pak Bu Nunung, mohon kami dicerahkan kaitannya dengan KPH efektif ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan rapat, Bu Nunung dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Melanjutkan pertanyaan dari teman-teman bapak-bapak yang tadi terdahulu, memang ada baiknya waktu penetapan memang harus dijelaskan. Kalau memang ditargetkan tahun ini, saya pikir kita sudah terbiasa kerja. Maksudnya kalau memang harus tahun 2025, insya Allah kemarin kan sudah teruji nih KPH efektif, kemungkinan insya Allah bisa gitu. Tapi kalau memang dijadwalkan tahun 2026, ya nggak masalah juga, kita ngikut aja. Tapi memang harus ada kepastian tanggalnya supaya kita bisa mempersiapkan diri. Yang kedua, ada baiknya mungkin kalau ada bocoran penilaian gitu, karena sebelumnya kan saya belum tahu nih. Jadi kalau menurut saya kalau kita sudah ada kuesioner yang mau diisi, kita fokus ke situ aja gitu loh. Masalah lestari itu apa, tapi yang kita isi itu ada kuesioner itu gitu. Jadi supaya kita bisa menyiapkan apa saja yang kelengkapan apa saja yang harus kita isi ya berdasarkan daftar isian itu gitu. Iya, itu Pak. Oh, Pak Jaina sudah punya Pak. Nah. Oh ya, saya nggak buka. Oke, mantap. Coba lihat Pak, coba lihat. Nah, ini sudah siap, saya pikir kalau saat tahun 2025 saya pikir semua sudah pada ini. Iya, saya belum itu Pak. APBD, APBN. Oke, itu aja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Kalau memang kepastiannya tadi Pak Jena melanjutkan aja. Kalau misalnya anggaran kan untuk lapangan mungkin ya kendala, tapi itu bukan menjadi suatu masalah karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang harus ada ya memang ada gitu, yang sesuatu yang harus selesai ya memang harus selesai. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh ya, ketinggalan satu lagi. Menambahkan sedikit Bu Nung,
terkait ini KPH efektif. Jadi kita memang ada diskusi antara kepala KPH sebenarnya apa sih yang poin dan reward yang akan didapatkan ketika KPH itu sudah efektif. Selama kurang lebih 3 tahun kan hal ini baru terjawab. Memang kalau misalnya nih, kalau KPH efektif berarti tadi ada reward sedikit. Kalau KPH-nya nggak efektif, harus diefektifkan apa anggarannya mau ditambah. Nah jadi kalau misalnya anggaran ditambah mending nggak efektif ya kan, seperti itu kemarin tuh. Kemudian yang kedua Mbak, terkait ini waktu kita di Jakarta waktu menerima piagam, ini kaitannya dengan anggaran tadi. Ketika yang juara 1 se-Indonesia itu yang KPH paling efektif, itu dari narasumber dinyatakan ini anggaran mereka itu sedikit, hampir tidak ada anggaran untuk teknis. Mereka tuh rutin aja sekitar 500 juta kalau nggak salah kemarin. Nah itu kan bertolak belakang dengan yang nomor 2 tadi, karena mereka 500 juta. Saya tanya apa sih dari mana operasional mereka minta dari perusahaan ya kata itu. Jadi ini sebenarnya jadi tanda tanya, yang benar tuh harus ada anggaran untuk teknis apa yang nggak ada. Karena kayak yang itu yang kemarin Bu juara 1 rasanya efektif, yang sangat efektif gitu, hampir 90 rasanya mereka itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kalau misalnya kita sudah melakukan pengelolaan, ya berarti efektif gitu. Itu sih. Silakan kalau ada lagi yang mau menambahkan. Izin Pak Jasuli, mungkin terkait, kalau saya terkait tata waktunya ya, Bu Nunung, ini kan kita dapat surat kemarin itu kan sudah di Oktober ya. Sementara kita diminta untuk melakukan kegiatan ini di September tadi. Seandainya kegiatan ini kita lakukan di 2026 berpengaruh ke penilaian enggak? Kali aja kalau kita laksanakan di 2026, karena ini kaitannya anggaran ya, kaitannya anggaran, apakah itu berpengaruh terhadap penilaian? Kali aja kalau kita laksanakan di 2026 jadi nilainya tidak efektif semua kan gitu. Jadi kalau memang itu berpengaruh ke penilaian ya, karena ini kan sifatnya kita hanya menginput kegiatan-kegiatan yang sudah ada di KPH. Saya pikir mungkin kalau untuk penilaian mandiri ini Pak Jasuli bisa kita laksanakan di tahun ini. Takutnya ketika kita laksanakan di 2026 itu berpengaruh terhadap nilai. Timbul nanti semua nilainya tidak efektif karena dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktu yang sudah ditentukan oleh kementerian. Ini yang kami khawatirkan sih. Makanya kalau memang tidak terlalu ada kegiatan ground check lapangan Pak Jasuli, bagusnya kita laksanakan di 2025 ini saja. Kemudian yang mungkin yang, karena saya lihat tadi ketika memerlukan kegiatan lapangan, bisa ke lapangan gitu ya. Artinya boleh tidak ke lapangan kan, ketika kita menganggap bahwa kegiatan ini cukup dilaksanakan di kantor, tidak harus ke lapangan. Ya harusnya bisa aja kita laksanakan di 2025 ini, tidak harus menunggu ke 2027 yang khawatirkan ketika kita tidak memenuhi tata waktu, nilai kita semua jadi tidak efektif. Kemudian itu Bu Nunung ya, mudah-mudahan atau kali aja dari BPHL ada anggaran untuk kegiatan ini juga bisa kita siapa tahu dari BPHL ada anggaran untuk verifikasi ya, verifikasi yang dari dinas dan BPHL. Mungkin tinggal timnya tadi Pak Jasuli itu kan kita libatkan semua ya. Saya pikir BKSDA bukan ini ya, karena lokasi kegiatan kita ini kan tidak ada yang dari kawasan konservasi ya. Mungkin cukup BPHL, BP dinas saja. Mungkin dari ini perlu dari PSKL ya, terkait konflik tenurial kan ada di sana ya, direktoratnya itu perlu kita libatkan karena
sebenarnya kegiatan saya melihat sih di kegiatan ini itu lebih ke outcome ya, karena bisa menekan konflik tenurial kayak gitu. Jadi bukan dari prosesnya. Ini juga mungkin yang menjadi perbedaan Pak Sabran antara efektif dan efisien. Kalau efektif itu ke hasil, tapi kalau efisien lebih ke proses ya. Jadi artinya proses apa ya? Kayaknya kalau efisien ini lebih kepada prinsip ekonomi ya. Artinya mengeluarkan dana hasilnya maksimal, tapi anggarannya seminimal mungkin. Kayaknya efisien lebih ke situ. Kalau efektif ini lebih ke outcome-nya, harus ada hasil. Jadi dia tidak melihat ke prosesnya, tapi hasilnya ada. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Hutan lestari dari sini mungkin kita nanti dari sisi konflik tenurialnya, mungkin pada saat kita nginput nanti apakah banyak gangguan-gangguan pengamanan hutan di dalam lokasi kita. Nah, ini dari sisi ininya sih, dari sisi penilaian. Mungkin Ibu Nunung sedikit saran ke depan ya. Saya berpikir ketika kita sudah mendapatkan, bukan hanya mendapatkan reward untuk kegiatan follow ya, follow, tapi ke depan mungkin akan masuk ke peraturan ya. KPH kita ini sudah mempertahankan kecukupan luas kawasan ya, dari sisi pengamanan, dari sisi ini saya melihat ada kegiatan yang sama yang dilakukan oleh teman-teman PBPH Carbon Trade kayak gitu ya. Kenapa tidak dimasukkan KPH ini nanti yang akan mendapatkan rewardnya dari sisi itu, sama dengan teman-teman perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mendapatkan nilai ekonomi dengan mempertahankan dengan menjaga kawasan hutan. KPH kita ini sudah lebih daripada menjaga konflik, kemudian menjaga kawasan hutan dari gangguan. Saya pernah kedatangan tamu dari tim yang akan memohon untuk PBPH karbon. Ternyata saya melihat bahwa PBPH karbon itu penilaian tertinggi itu dengan menjaga kawasan hutan yang mereka kelola dari gangguan. Nah, teman-teman KPH ini kan sudah menjaga. Nah, sementara teman-teman dari perizinan berusaha ini mendapatkan hasil, mendapatkan nilai ekonomi dengan menjaga, mempertahankan kawasan hutan dari gangguan. Karena saya melihat dari unsur penilaiannya bahwa PBPH ini ketika mendapatkan perizinan akan dinilai 10 tahun yang lalu, dan perbedaannya ketika mereka mengelola kawasan hutan itu semenjak mendapatkan izin. Apakah perbedaan itu yang akan mendapatkan nilai di dalam penilaian carbon trade? Nah, ini memang mungkin belum muncul di aturan ya, tapi apa salahnya ketika teman-teman dari KPH ini sudah berjibaku dengan kegiatan-kegiatan kita ini, terutama kami ya di Kalsel ya. Kami sering bincang-bincang dengan teman-teman dari KPH lain, terutama di Sulawesi ya. Di sana kepedulian dari pemerintah provinsi itu sedikit, karena anggaran pun hampir tidak diberikan anggaran untuk kegiatan KPH. Nah, di KPH kita di Kalimantan Selatan ini kan cukup besar anggarannya yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi mungkin ya apa salahnya kalau diberikan insentif mungkin kepada KPH ini
bentuknya seperti yang diberikan nantinya kepada PBPH. Ini mungkin belum ini ya, belum pernah diwacanakan di Kementerian Kehutanan, tapi kenapa PBPH bisa dapat nilai ekonomi dari menjaga kawasan hutan, sementara kita yang di tingkat tapak ini bukan tidak mendapatkan apa-apa ya, tetapi tidak mendapatkan reward dari mempertahankan berupa perlindungan, bahkan kita bisa meningkatkan Kalsel ini lumayan besar di dalam meningkatkan tutupan lahan di Kalimantan Selatan dengan adanya teman-teman di KPH. Mungkin bisa menjadi masukan Bu Nunung ke kementerian pada saat biasanya kan ada revisi-revisi aturan gitu. Mungkin bisa kita dari Kalsel memberikan masukan terkait ini ke depan seperti apa KPH ini, hanya kayak seperti ini aja kah disuruh kerja, tapi kalau dulu kan ada apa ya, KPH bisa bisnis ya, tapi sekarang kan enggak boleh. Nah, sementara kita dituntut untuk kalau masyarakat sejahtera saja tapi orang KPH-nya tidak sejahtera kan ya, itu jadi biar masyarakat dan KPH sejahtera tambahannya gitu nanti, jadi bukan hanya masyarakatnya, kan KPH ini masyarakat juga. Mungkin itu Bu Nunung ya, dari saya sedikit tambahan terkait tata waktu tadi. Berpengaruh enggak penilaian itu ketika kita tidak melaksanakan di 2025 misalnya karena kaitannya anggaran, tapi Pak Jasuli kata Bu KKPH Kayu Tangi tadi, kita sudah terbiasa kerja gitu, gitu ya Bu Rin ya, kita sudah terbiasa kerja tanpa anggaran ya. Oh ya, artinya Pak Jasuli kita bisa aja kerja kalau KPH bisa melaksanakan penilaian mandiri tanpa anggaran, masa dinas harus menunggu anggaran, maksudnya gitu. Itu mungkin Bu Rin ya. Gitu ya. Ya, kalau dari kementerian belum bisa memberikan reward, mungkin dari dinas Pak Jasuli. Siapa tahu dari dinas adakan rewardnya ketika KPH kita setidaknya mungkin diajak jalan-jalan gitu. Mungkin ya ini contoh aja. Mungkin akhir tahun yang nilainya paling tinggi bisa diajak jalan-jalan oleh Pak Jasuli gitu, kemana gitu. Sungai Luar boleh juga sambil nanam. Ini contoh aja, kali aja ada yang kayak gitu. Ini untuk penyemangat. Mungkin itu Bu Nunung dari saya, terima kasih. Oke, silakan pada Bu Nunung untuk menanggapi. Izin Pak, mungkin nanti kalau ada yang terlewat mohon ingatkan. Tadi saya terima kasih Pak untuk bantuannya pertanyaan Pak Sabran untuk efektif dan lestari. Mungkin saya pemikiran efisien dan lestari. Saya pemikiran juga dengan Pak Arief tadi sudah disampaikan Pak Arief. Kemudian untuk yang pertanyaan Pak Zainal tadi ya Pak ya, pas ada penghargaan ada KPH yang ternyata kegiatan anggarannya itu lebih gede dari teknis gitu ya Pak ya, yang dapat penghargaan itu ya. Mungkin kalau dari saya pribadi anggaran ini itu masuknya di elemen input ya Pak ya. Jadi elemen input ini untuk nilai pembobotan itu paling sedikit, paling kecil. Jadi si outcome sama outputnya ini mungkin yang mendongkrak nilai dari KPH tersebut sehingga bisa dapat juara. Jadi dengan anggarannya sedikit pun dia bisa merealisasi banyak kegiatan. Berarti dia pintar, KPH itu pintar untuk memanfaatkan potensi anggaran yang bisa dia serap dari mana-mana. Mungkin itu Pak, kalau asumsi saya pribadi Pak. Kemudian tadi apa lagi ya? Oh iya, untuk berkas penilaian tahun 2022 kemungkinan itu tidak bisa dipakai lagi Pak, karena untuk apabila kita menilai tahun 2026 maka berkas yang bisa kita pakai adalah kegiatan RPH JPD tahun 2025. Jadi kegiatan yang berhubungan dan dilaksanakan di tahun 2025. Jadi memang harus ekstra lagi untuk menyiapkan berkasnya apabila kita melakukan pelaksanaan di tahun 2026. Iya, berkas pendukungnya Pak.
Ya, siapa? Terus apa tadi ya? Untuk anggaran BPHL ya. Karena di tahun sebelumnya kami hanya wacana tahun. Jadi si Tabalong Kiwa ini memang dari tahun 2023 ini sudah direncanakan untuk dinilai, tapi karena RPHJP dan RPHJPD-nya baru di tahun 2024 kalau nggak salah ya, atau 2024 ya. Jadi kita tunggu sampai 2024 selesai, baru 2025 bisa kita nilai. Tapi akhirnya ada wacana lain karena masa berlaku sertifikat dari 9 KPH ini kebetulan kalau tidak salah di sertifikatnya itu di tanggal Desember 2022. Jadi di akhir Desember 2025 ini habis masa berlakunya. Jadi bisa kita percepatan penilaian di akhir 2025 ataupun di awal 2026. Sebenarnya untuk berpengaruh ke penilaian secara itu tidak, Pak. Cuman mungkin dari tanggal terakhir masa berlakunya itu sampai kita adakan penilaian lagi itu sementara dibekukan statusnya. Istilahnya dibekukan sih, Pak, sampai kita dapat penilaian lagi, hasil penilaian lagi. Begitu, Pak. Untuk anggaran BPHL tadi mungkin nyambung lagi ya, karena kita hanya menganggarkan Tabalong Kiwa. Jadi seandainya pun mau dipaksa di tahun 2025 ini, Pak, kami mungkin baru bisa memfasilitasi untuk verifikasi ke 1 sampai 2 KPH. Kalau misalnya mau percepatan di tahun 2025 dari BPHL mungkin bisa membantu untuk 1 sampai 2 KPH, Pak. Saya melihat tadi verifikasi itu kan tidak semua ya, cukup sampel aja kali ya. Kalau perlu, artinya kalau perlu berarti boleh tidak kan? Jadi maksud saya kalau memang ada ketersediaan anggaran cuma buat 2 KPH, ya 2 KPH aja yang kita verifikasi dari dinas, boleh gitu ya. Jadi tidak semua KPH kita verifikasi, berarti kan tahun ini bisa jalan Pak Jasuli untuk verifikasinya. Ada aja anggarannya dari BPHL, cukup 2 KPH yang diverifikasi. Mungkin gitu ya, karena tidak harus diverifikasi, tidak harus tinjauan lapangan kan, verifikasi yang lain des saja ya. Ya, maksud saya semua KPH diverifikasi, tapi yang sampel ke lapangan cukup 2 aja. Jadi kita sesuaikan kan, sebenarnya 1 pun boleh, tapi kan anggarannya sayang juga kalau tidak dipakai. Semua kan diverifikasi nih, semua KPH diverifikasi, tapi yang ground check lapangan kan cukup 2, kan boleh tidak ke lapangan ya, diverifikasi tapi tidak ke lapangan. Yang ke lapangan ya mungkin kita harus tetap ada yang ke lapangan. Saya pikir kegiatan verifikasi lapangan, saya yakin ada penilaian tersendiri deh, ada nilainya ketika kita melakukan verifikasi lapangan. Tapi kalau misalnya boleh, misalnya dibolehkan, anggarannya kita maksimalkan, kita anggarannya cukup 2 tapi kita keliling KPH, kalau dari BPHL ini ya, kalau dari dinas mungkin ya bisa aja keliling KPH, kita anggap semua kita verifikasi, kali aja kegiatan verifikasi ini berpengaruh terhadap penilaian di akhir, validasi nanti, ya bagusnya kita verifikasi lapangan semua. Walaupun tidak harus bermalam di sana ya, sekalian lah, misalnya yang ke hulu sungai sehari, yang ke tanah laut, tanah bumbu, Kota Baru, Sengayam semua 1 kali, yang arah hulu sungai mulai dari Banjar sampai ke Tabalong 1 kali gitu kan, mungkin boleh ya, bisa aja ya. Jadi perjalanan 2 hulu sungai dan ke arah tanah laut ke sana 1. Jadi semua kita anggap verifikasi lapangan. Kali aja itu berpengaruh terhadap nilai ini, penilaian di verifikasi. Ya. Ya. Oke. Boleh ya kita sepakati kayak gitu ya. Jadi kita laksanakan tahun ini, kita selesaikan. Jadi Pak Jasuli, kita mungkin tidak perlu bersurat ke kementerian bahwa akan dilaksanakan di 2026.
karena kaitannya kita ketersediaan dana, ternyata di BPHL ada, ya udah kita anggap semua selain semua kita kegiatan verifikasi lapangan semua. Mungkin ada nilai tersendiri deh ketika kita melakukan verifikasi lapangan, walaupun itu sekalian gitu, dari Tabalong sampai ke Kabupaten Banjar 1, dari Tanah Laut sampai ke Sengayam 1, boleh aja gitu Pak ya, kira-kira ya. Izin Pak, tapi untuk pertimbangannya kalau kita misalnya langsung dirapel semua seperti tahun 2022, apakah nanti dari dinas sendiri maksudnya membolehkan kalau semuanya langsung dinilai atau mau dibagi 2025 atau 2026 gitu? Saya pikir teman-teman KPH bisa aja ya, bisa aja. Daripada takutnya kita, ya yang saya khawatirkan itu ketika kita pindah ke 2026 itu berpengaruh ke penilaian. Artinya kan karena kemarin di awal semua yang nilainya ada 9 KPH, artinya kan setelah 3 tahun ini kan habis semuanya. Bersamaan. Kalau misalnya tidak, berarti nilainya pun harus bersamaan. Iya. Karena kalau misalnya dinilai, misalnya di daerah Kota Baru aja, berarti yang 4 ini kan ada dibukukan gitu ya. Kan? Iya. Sementara di berjalan. Jangan. Sertifikatnya aja gitu. Nah, yang nggak ya ada pengaruhnya nggak di sertifikat? Berarti kan selang sebelum dia penilaian dia belum masih tanda tanya apakah dia efektif atau tidak kan gitu lah. Sementara gitu kan karena waktu masa berlakunya sertifikatnya habis gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dibarengkan juga nggak masalah juga kan? Barengan aja. Kita kan selalu bersama. Kalau dari BPHL siapa aja Bu? Oke. Ini kayaknya bagusnya kita sekalian aja. Nanti kalau mau ada yang duluan, nanti ada yang mau belakangan. Dan nanti ditanya kenapa ini nggak dinilai? Kenapa ini ya? Nanti dipikir KPH-nya yang tidak siap. Nah gitu. Jadi izin kayaknya sekalian aja ya, semua aja. Ini kan lebih ke, kalau yang mandiri ini kan lebih ke administrasi ya, lebih kan ngupload ini aja. Saya pikir di dokumen-dokumen kita masih lengkap ya. Kita laksanakan aja di tahun ini. Kalau dari dinas, pastinya bisa ya. Apalagi ada anggaran dari BPHL 2 kali perjalanan ya, bolehlah dimanfaatkan untuk kegiatan itu. Ini tuh. Atau ada ini masukan dari teman-teman KPH terkait penilaian ini, mau sekalian aja atau ada yang mau 2026 gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Kabid. Jadi mungkin dari kami, karena kan sifatnya semuaan ya, jadi mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kayaknya mungkin sepakat aja Pak, kita di tahun ini aja kan, ini kan masih ada berapa bulan kan, sehingga nanti harapannya pada awal-awal tahun depan sudah bisa keluar kan. Kalau dilaksanakan tahun depan berarti kan dianggap tidak efektif karena sertifikatnya nggak keluar kan, berarti itu seperti itu. Mungkin kita sepakati aja ada waktu 3 bulan ini, kita tinggal nanti penilaian dari teman-teman di validasinya seperti apa. Jadi apa nanti setiap KPA didatangi atau seperti apa kan, ini kan cuma mengupload aja kan. Mungkin itu aja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sepakati saja Pak Jazuli, penilaian mandiri kita laksanakan di bulan Oktober ini, terus lanjut verifikasi dari dinas dan BPHL, BPDAS dan PSKL ya, apa namanya sekarang? BPL, LPS. Iya, soalnya kan Direktorat Konflik Tenurial itu ada di sana, jadi sekalian aja timnya kita turunkan. Mudah-mudahan di Desember atau di November kita bisa ajukan untuk validasi. Jadi biar tahun ini dapat di awal tahun misalnya, syukur-syukur sebelum masa berlaku sertifikat itu habis, kita sudah bisa dapat penetapan efektif atau tidaknya. Jadi jangan sampai sempat sertifikat itu habis masa berlakunya baru terbit lagi. Saya yakin sih ada nilai tersendiri sih kalau kita lakukan di tahun ini, karena ini kan lebih ke administratif ya, jadi harusnya bisa aja. Mungkin itu.
Mungkin tambahkan Pak, setelah kita verifikasi kan setidaknya bola sudah di pusat ya. Jadi perkara tim validasi mungkin ada ketersediaan anggaran atau tidak, kembali lagi ke tim validasinya. Tadi mungkin ada ketinggalan ya Pak ya untuk yang reward ya. Reward kalau dari BPHL sendiri sementara tidak bisa menjawab ya. Tapi nanti di akhir bulan kan kita ada rencana rakor KPH. Kayaknya itu momen yang pas untuk kita nagih reward ke pusat. Untuk KPH efektifnya seperti apa. Sementara informasi terakhir semoga tidak berubah. Dari 9 KPH mungkin akan diminta perwakilan masing-masing satu. Semoga tidak berubah Pak ya. Ya, yang sarasihan Pak. Untuk tiap KPH akan diminta 1 orang, nanti kami akan didampingi dari BPHL. Dan seluruh KPH diminta untuk membawa sampel dari produk HBK-nya. Monggo silakan. Kalau ada OTP Jakarta, Siapa? Kalau enggak tanggal 28, 29 atau 30 suratnya. Untuk KPH ya Pak ya, untuk dinas rasanya tidak dapat alokasi anggaran. Kemarin saya sudah menyampaikan ke Ibu, laporan ke Ibu terkait kegiatan ini. Ibu ya pada prinsipnya yang ada anggarannya silahkan ikut. Jadi yang ada anggaran di KPH, yang ada anggarannya silahkan ikut. Ya. Biaya dari sana Pak, dari panitia. Dari BPHL ada? Dari pusat biayanya Pak. Dari pusat. Dari panitianya, ya. Serius? Betul. Oh, kalau dari Tapi pusat hanya berarti satu. semua KPH ikut? Iya, semua KPH, tapi masing-masing KPH satu Pak. Oh, satu. Ya, Mas, kalau mau bawa ya anggaran dari KPH. Kalau ada yang mau bawa teman gitu. Kalau mau cari teman. Kalau mau bawa ini kasihnya, siapa tahu mau ikutkan ya anggaran dari KPH maksudnya gitu. Ya, berarti itu Pak Jasul ya. Kita sepakati aja kita laksanakan tahun ini. Tidak usah menunggu 2026. Silakan Pak Jasul lanjut. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oke, silakan. Untuk pengisian materi ini sebenarnya kami sudah pernah mengisi terkait yang peraturan baru ini. Kemarin bulan September tidak salah kan ada dari BPHL datang ke KPH terkait pengisian mandiri. Nah kemarin itu ya, kita isi kan periodenya setahun sebelumnya berarti untuk 2004 gitu Bu ya. 2024 yang Ya, nah, kemudian kalau kita laksanakan yang sekarang 2025, apakah memang itu yang dipakai atau untuk kelengkapan 2024 atau 2025 mungkin? Nah, jadi yang kita pakai untuk penilaian itu untuk 2024. Oh ya mungkin. Nah, jadi sebenarnya itu sudah kita isi penilaian mandirinya sudah, mungkin tinggal kelengkapan upload berkas. Mungkin tinggal perbaikan. Kemarin itu Pak Robi yang datang, ini katanya Pak terkait KPH aturan baru. Saya tanya teman-teman, semua KPH didatangi. Oh, saya bingung kok KPH cantik aja, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain. Nah, iya, nah alhamdulillah, mungkin tidak semua. Nah, jadi intinya kita siap aja tahun ini dilaksanakan karena seperti KPH tahun dulu. Ya sebenarnya Pak Budi itu di meja aja kita upload aja kelengkapan dan kita tidak perlu ke lapangan gitu. Insya Allah kita kemudian mungkin perlu juga kita dukungan dari dinas Pak Arif karena seperti tahun dulu terkait pemenuhan data pertanyaan salah satunya ada terkait tutupan lahan menurun meningkat kami untuk lingkup KPH tidak punya data Pak Arif apakah tutupan lahan menurun tetap atau meningkat untuk ya mungkin minta bantu support dari dinas nanti kemarin ada juga pertanyaan gitu sekilas saya baca berarti nah, mungkin kita support dari dinas data-data terkait untuk kelengkapan penilaian KPH mandiri mungkin itu aja Bu berarti penilaian itu 2024 Bu ya
izin Pak, anunya. di tahun 2022 itu kalau tidak salah kita penilaian nggak di akhir tahun ya. Jadi saat itu arahan dari pusat itu untuk dokumen-dokumennya itu di tahun sebelumnya. Oh, ya, Karena kita verifikasinya itu di akhir tahun, nanti kami konsultasikan ulang lagi Pak. Ya. Apakah dokumen sebenarnya enak dokumen tahun ini ya, karena kita Ya, masih tapi anget kan, gitu. Tapi kan belum tutup. Iya, memang belum Nanti tutup. Di tahun itu ada pertanyaan anggaran berapa persen serapan. Oh iya, betul, Pak. Nah itu Nggih. Bu, berarti itu kalau 2004 boleh ada serapan Nggih, sudah. siap, Pak. 2005 kalau kita laksanakan sekarang Oktober, kita nggak bisa ngisi berapa persen anggaran Realisasinya fisik, ya, Pak, berapa ya. fisik rutin. Saya lihat pertanyaan gitu. Ya. Nah, mungkin itu aja, terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Pak Jasuli, ini mungkin jadi kendala teman-teman di KPH yang lain ya. Untuk tutupan lahan nanti kita kirim di per KPH tabelnya mungkin ya. Itu dikirim semua aja Pak Jasuli. Anggap aja di semua KPH enggak ada gitu. Jadi tutupan lahan tahun berapa itu? Yang 2024 aja. Ada pembanding enggak? Misalnya tahun sebelumnya tahun berapa? 2 tahun sebelum. 2 tahun. Pak Jasuli untuk tuplanya 2 tahun 2024 sama 2023. Jadi 2 tahun itu nanti share di grup PPH boleh atau masing-masing ke KPH juga boleh. Nanti si nih Mas Yuga atau ini yang buatkan dalam tabel aja ya. 5 tahun. Oh 5 tahun terakhir. Jadi buatkan 5 tahun terakhir aja Pak Jasuli. 2024 2025 perlu. Kalau yang dinilai 24, 23, 22, 21, 20 ya. Oke, 5 tahun Pak Jasuli ya. Minta teman-teman tim JIS untuk membuatkan masing-masing KPH-nya. Tapi kalau yang sudah ada tim JIS-nya kita kirimi data mentah enggak Pak Jasuli? Oh jangan. Ya, di ini aja Pak Jasuli, di apa aja diseragamkan saja. Jadi biar seragam datanya, termasuk batas-batas wilayahnya kita pakai batas wilayah sesuai Perda. Jadi kita pakai dari kita ada yang ngirim ke KPH biar seragam luasannya. Ya, itu lama Pak Jasuli ya. Seminggu selesai enggak? Oh iya. Kan sudah ada tuh yang data tupla dari 2010 sudah ada. Tinggal motong-motong per KPH aja. Baru dikirim ke masing-masing KPH. Mungkin itu Pak Saprijal ya, nanti dibantu untuk tuplanya. Data lain perlu enggak? Data selain tupla? Ya, teman-teman yang lain kalau ada yang perlu data isian terkait penilaian ini disampaikan aja biar kita support datanya. Ini saran aja Bang Pak dari Kusan tentang terkait data. Kalau misalkan ada data tabel, ada juga data SHP-nya sebagai perbandingan setiap wilayah gitu loh, karena setiap wilayah itu kan beda-beda. Nah, apalagi di Kusan ini kan marak perubahan-perubahan fungsi maupun pelepasan kawasan gitu loh. Nah itu salah satu indikator juga mungkin kan, karena apabila tutupan lahan tambah tiap tahun berkurang, otomatis akan berkurang juga penilaiannya gitu loh. Dan juga tambahan kalau misalnya memang seperti itu untuk penilaian untuk KP efektif datanya tahun 2024 mungkin bisa kita misalnya menyiapkan, karena penilaian untuk tahun 2024 secara mandiri memang kita sudah laksanakan gitu loh. Namun pengambilan data-datanya kan banyak kita buat seperti kayak laporan Pak. Nah laporan itu kan banyak kita tidak menyimpan di SPJ. Nah boleh nanti kita buka lagi, baru kita scan, nah baru kita upload. Mungkin itu aja Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mau memberikan pertanyaan? Oh nggih. Ini kan tadi disepakati sudah tahun ini mau KPH, tolong dibikinkan materi kata waktunya supaya kita tahu kapan harus ini ya. Ada supaya ada minggu depan sudah selesai. Oke.
Saya mungkin agak sedikit menanggapi lah juga. Untuk mungkin yang akan kami laksanakan tadi sebagian sudah kami sampaikan. Yang pasti kami akan membuat SK dulu. Ini dalam proses. Ini mungkin sifatnya paralel saja. Kemudian terkait pemenuhan data tadi nanti kami akan komunikasikan dengan tim GIS-nya. Kemudian, nah ini karena menjadi sesuatu proses yang berulang 3 tahun sekali, ini berarti masing-masing pihak menjadi ya proses harus mempersiapkan. Artinya dari KPH, berarti untuk 3 tahun yang akan datang, berarti kan untuk 2000 periode berikutnya berarti 2026, 27, 28. Nah, datanya agar dipersiapkan data dukungnya. Jadi jangan sampai seperti kita mau penilaian saat ini kita sibuk untuk menyiapkan bahannya. Nah, jadi untuk ke depan sudah lebih siap lagi. Kemudian bagi dinas maupun bagi BPHL yang pasti adalah berusaha untuk mengalokasikan anggaran. Nah, jadi untuk pelaksanaan ke depan biar bisa lebih siap lagi. Mungkin dari kami tambahannya itu aja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan, saya kira kita cukupkan. Ada tambahan kajian? Ada? Tambahan mungkin Pak, tadi kan tambahan tutuplah sama lahan kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan rapat Pak Arifudin. Ulun izin menambahkan di sini untuk di matrik sendiri Pak, supaya seragam nanti pada saat mengupload di Google Drive itu per elemennya ada folder sendiri. Nah, setelah folder sendiri, semisal di elemen input nanti di dalamnya ada sendiri folder lagi untuk Bapak Ibu mengupload, yaitu pada folder kriterianya nanti dibuatkan folder sendiri. Semisal tadi elemennya input, di dalam foldernya, di dalam folder input nanti ada folder lagi. Semisal ini di input ini sumber anggaran, nanti bukti sumber anggaran folder sendiri. Terus di bawahnya alokasi anggaran folder sendiri. Nah, setelah itu untuk bukti-buktinya nanti kalau bisa bentuknya PDF Bapak Ibu. Nah, untuk yang penting lagi di sini untuk RPHJPD-nya untuk per tahunnya nanti Bapak Ibu bisa mengupload di SI RPHJP. Karena dalam prasyaratnya ini yang nilai tertingginya untuk nilai RPHJPD-nya sudah disahkan dan sudah diupload pada sistem informasi. Untuk yang selanjutnya pada outcome ini, nah di sini yang paling penting Bapak Ibu sekalian pada elemen outcome-nya ini ada jangka waktunya untuk masing-masing kriteria. Semisal data tutupan hutan ini 5 tahun terakhir, data gangguan hutan illegal logging 2 tahun terakhir. Nah, nanti untuk dipersiapkan per tahunnya. Mungkin sekian dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jasuli, kayaknya untuk memudahkan ini boleh buat aja WA group khusus teman-teman seksi pemanfaatan hutan, terus digabung dengan teman-teman dari PHL, sehingga ketika ada format-format seperti ini di-share aja di grup itu, jadi teman-teman di KPH bisa seragam.
termasuk nanti mungkin data tupla, data lahan kritis, tabulasi berikut SHP-nya bisa kita share di grup ini, di grup WA itu. Jadi Mas siapa Wardana ya, nanti dikirim di itu aja di grup. Pak Jasuli habis ini izin buatkan aja WA grup teman-teman dari seksi pemanfaatan hutan di KPH, terus masukkan dari BPH, tim JIS, sama dari BPHL untuk memudahkan koordinasi, jadi biar seragam. Ini itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, bagi para peserta rapat silahkan scan barcode yang sudah tersedia di layar. Nanti ada sertifikat yang akan diperoleh. Bahan materi tadi silakan di-download pada link yang sudah tersedia pada surat undangan rapat pada hari ini. Mungkin itu yang dapat kami kegiatan pada acara hari ini. Dari kami selaku pembawa acara, dalam ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.